siang, perkenalkan, nama saya Marina Feridiana Andai. Saya adalah mahasiswi PPG Dajab tahun 2023. Saya mengajar di SMA Kristen Immanuel Pontianak dan saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di bawah naungan Universitas Palangkaraya, hari ini, Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya siap untuk melaksanakan uji kinerja yang akan dilaksanakan di kelas 11D pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selamat menyaksikan, terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, baik, terima kasih. Baik, hari ini sebelum memulai pembelajaran kita awali dulu dengan berdoa. Silakan, satu orang pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita buka dengan doa. Teman-teman, saya minta untuk bangkit berdiri dahulu. Sekarang kita nyanyikan lagu pujian Glory Be to God. 1, 2, Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk semuanya. Oke, terima kasih kalian sudah melakukan dengan baik. Ini mau tanya, kira-kira hari ini siapa yang tidak masuk ya? Kenapa sepi kelasnya? Ada sekitar 5, Bu. 5 orang, siapa yang tidak masuk? Ada Feli, Oke. Carlos, Vincent, dan juga ada Daniela. Oke, kenapa mereka sampai tidak masuk ya harinya? Mereka banyak yang izin. Oh, oke, baik. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir hari ini. Oke, sebentar Ibu nyalakan dulu komputer Ibu, laptop Ibu. Kita akan langsung masuk ya ke materi kita hari ini. Oke, baik. Minggu lalu kalian sudah mempelajari, bukan minggu lalu sih, beberapa minggu yang lalu kalian sudah mempelajari materi tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, Ibu cuma pengen dengar nih pendapat kalian nih. Menurut kalian itu hukum itu apa? Coba Devina. Menurut kamu hukum apa? Menurut pendapat aku, hukum adalah peraturan atau norma yang dibuat oleh pemerintah yang sifatnya itu terikat untuk suatu negara tersebut. Oke, bagus sekali. Terima kasih Devina. Selanjutnya Ibu mau tanya lagi. Coba menurut Derek, menurut kamu hukum itu apa? Kalau menurut saya, ya hukum itu adalah sebuah sistem peraturan, norma, dan sanksi yang dibawa oleh manusia dan fungsinya untuk mengendalikan tingkah laku dari masyarakat ataupun manusia. Oke, baik.
Oke, terima kasih Derry. Jawabannya bagus sekali. Karena tadi kita sudah mendengar definisi tentang hukum dari beberapa temanmu. Sekarang Ibu mau tanya. Nah, kalau bicara hukum, pasti kita akan bicara mengenai beberapa kasus, ya kan? Pasti tetap ada dong pelanggaran yang terjadi dalam hukum, ya, kasus-kasus pelanggaran. Nah, kasus yang paling sering terjadi kalau di sistem peradilan itu, menurut kalian itu apa? Coba dari kasus yang paling sering terjadi itu biasanya apa? Korupsi. Oke, kenapa kamu bisa menjawab korupsi? Karena banyak sih yang kayak orang-orang di pemerintahan pusat itu mereka terlalu serakah dengan kekuasaan gitu. Oke, bagus sekali. Itu berdasarkan beberapa kasus yang mungkin kamu baca ya. Iya. Oke, baik, bagus. Selanjutnya coba Julia, kasus apa yang biasa kamu dengar di dalam sistem peradilan? Terdapat juga penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penegak hukum. Oke, alasannya? Alasannya karena juga sama mereka serakah akan kekuasaan. Mereka ingin menjadi lebih tertinggi. Oke, baik, bagus. Terima kasih untuk Daryl dan Julia. Oke, menurut Daryl, kasus apa yang biasanya terjadi di dalam sistem pemerintahan kita, khususnya di sistem peradilan kita? Korupsi. Oke, korupsi. Oke, bagus. Menurut kamu apa alasan kenapa kamu menjawab korupsi? Dari yang saya telah baca kayak beberapa saat ini, kebanyakan sih mereka terlalu serakah dengan kekuasaan itu. Oke, menurut kamu kenapa kok bisa terjadi kasus korupsi itu semakin hari semakin banyak sih? Karena hukum di Indonesia kurang tegas sih, Bu. Oke, baik. Jadi kamu merasa hukum Indonesia ini masih belum tegas sehingga kasus korupsi semakin merajalela. Ya. Oke, itu kasus yang pertama, bagus contohnya. Yang kedua, kasus apa menurut Julia? Terdapat juga penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penegak hukum. Itu juga ada kan, kayak korupsi, mereka wewenang menggunakan uang yang semestinya digunakan untuk rakyat, tapi mereka malah menggunakannya gitu. Oke, baik. Oke, kita sudah mendengar beberapa kasus ya berkaitan dengan sistem hukum dan peradilan kita. Nah, itu kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kasus-kasus itu terjadi di dalam pemerintahan kita. Tapi di sini bukan untuk mencari kesalahan, tapi nanti kita akan menggali, mengidentifikasi sebenarnya penyebab dari pelanggaran tersebut itu apa, faktor-faktor penyebabnya. Oke, baik. Karena kalian sudah menjawab beberapa kasus, sekarang Ibu tolong minta kalian keluarkan HP kalian atau laptop kalian. Silakan kalian buka semua. Silakan kalian kerjakan soal. Jadi ada soal evaluasi yang Ibu berikan ke kalian. Dan Ibu sudah share linknya itu di Teams kelas kalian. Jadi silakan langsung kalian klik dan silakan langsung kerjakan. Baik, Ibu akan langsung tampilkan soalnya.
menganalisis nanti apa itu yang dimaksud dengan sistem, apa itu yang dimaksud dengan sistem peradilan di Indonesia, serta nanti kita akan membahas kasus-kasus yang berkaitan dengan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, karena LKPD kalian sudah Ibu share di Microsoft Teams di MT, maka nanti kalian silakan mengakses MT kalian untuk nanti kalian bisa kerja kelompok bersama. Baik. Hari ini yang akan kalian lakukan adalah Ibu akan membagi kalian ke dalam bentuk kelompok, tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan LKPD Ibu dulu apa yang perlu kalian bahas hari ini. Oke, silakan perhatikan. Nah, hari ini tugas kalian itu adalah untuk menganalisis kasus yang sudah Ibu share di LKPD. Kasusnya itu adalah berkaitan dengan yang pertama, tujuan pembelajaran kita, ya, melalui diskusi ini diharapkan kalian nanti bisa menganalisis betul-betul pelanggaran hukum secara benar dan tepat. Yang kedua, ya, melalui diskusi kelompok juga nanti yang berbasis masalah ini diharapkan kalian juga mampu menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran sistem, ya, sistem hukum dan peradilan di Indonesia dengan benar dan tepat. Selanjutnya yang ketiga, ya, di sini kalian diminta untuk membuat laporan dalam bentuk aplikasi Canva mengenai dampak pelanggaran sistem hukum dan juga peradilan di Indonesia. Dan yang terakhir, ya, kalian nanti Ibu akan minta kalau waktunya cukup akan ada 1 atau 2 kelompok yang akan presentasi ke depan. Mudah-mudahan waktunya cukup jadi bisa 2 kelompok tampil di depan, ya. Oke, baik. Itu tugas kalian. Baik, sekarang silakan kalian duduk sesuai kelompok kalian. Kelompoknya satu kelompok itu 4 orang. Kalian boleh gunakan kelompok PPKN yang sudah kita buat waktu itu. Oke, silakan duduk sesuai kelompok. Tolong didengar. Ini kasusnya. Pertama, kasus yang perlu kalian identifikasi atau kalian analisis itu adalah mengenai kasus penyalahgunaan wewenang aparat hukum. Nah, di situ ada sedikit berita, ya, mengenai kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat hukum. Silakan kalian baca dan silakan kalau kalian ingin mencari lagi berita tentang kasus penyalahgunaan wewenang tersebut, kalian bisa cari di internet, ya. Dan di sini juga Ibu sertakan linknya. Terus yang kedua itu adalah kasus korupsi. Oke. Yang kedua itu adalah kasus korupsi di lembaga peradilan. Nah, kalau untuk kasus yang pertama di sini kalian diminta untuk jelaskan, ya, kasus pelanggaran penyalahgunaan wewenang di atas yang terjadi dengan lebih rinci, tolong dijelaskan lagi. Terus yang kedua, identifikasi jenis-jenis pelanggarannya seperti apa. Sedangkan untuk kasus yang kedua, korupsi di lembaga peradilan, ini sudah disertakan juga dengan linknya. Jadi kalau kalian ingin membaca lebih lengkap, silakan kalian baca. Dan di sini kalian diminta untuk dijelaskan juga kasus korupsi itu terjadinya karena apa, secara lebih rinci. Dan yang kedua, terus apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat berkaitan dengan kasus korupsi tadi. Kan tadi sudah seperti yang dijawab oleh Daryl, ya, dia mengatakan bahwa kasus korupsi itu terjadi karena apa? Karena kurang tegasnya hukum di Indonesia. Nah, di sini jelas kalian bisa memberikan, ya, sedikit masukan atau solusi apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat agar kasus korupsi itu tidak semakin hari semakin, ya, luas, ya, atau semakin bertambah. Baik, itu yang perlu kalian lakukan. Dalam pembuatan poster ini juga yang pertama kalian harus masukkan beberapa elemen. Yang pertama gambar yang mencerminkan kasus. Yang kedua judul yang mencolok. Yang ketiga poin-poin yang mencakup fakta dan dampak kasus pelanggaran tadi. Terus yang ketiga itu ada pesan atau panggilan untuk tindakan yang diambil. Ya, ibaratnya seperti ayo kita lawan korupsi secara bersama-sama, atau ada ajakan-ajakan yang sifatnya itu adalah untuk mengajak masyarakat kita menjadi masyarakat yang lebih baik. Oke, paham? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Baik, silakan. Kalau sudah, silakan kerjakan. Silakan melihat acuan yang ada di LKPD.
karena waktu kita cukup, masih ada tersisa untuk presentasi, Ibu akan minta beberapa kelompok, mudah-mudahan waktunya cukup untuk tampil presentasi. Tadi Ibu perhatikan sambil jalan itu ada beberapa kelompok yang sudah selesai dan bagus sekali posternya. Ibu minta kelompok Angel untuk maju ke depan untuk mempresentasikan ya. Ya, oke, silakan Angel maju ke depan. Oke, baik, karena akan maju pertama itu adalah Angel ya, kelompok Angel. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Salam sejahtera Bu Marina dan teman-teman semua. Hari ini saya mewakili kelompok saya untuk membahas dua kasus yang telah kami sajikan dalam sebuah poster. Salam menyaksikan. Nah, kasus pertama yang kami bahas yaitu mengenai penyalahgunaan wewenang oleh aparat hukum. Nah, biasanya kita mengenal polisi sebagai aparat penegak hukum kan, tapi di kenyataannya polisi sendiri juga dapat melakukan pelanggaran. Menurut penelitian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, terdapat 88 kasus dan 101 pelanggaran yang ditemukan dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2023. Kasus terbanyak dari pelanggaran polisi ini yaitu penyalahgunaan wewenang. Nah, apa saja kasusnya yang terjadi? Pertama, ditemukan penyalahgunaan wewenang oleh seorang Polri di Polri Bengkalis yang menerima suap dalam kasus narkoba. Kemudian, di kasus penyalahgunaan narkoba juga ditemukan seorang polisi di Kepala Gading, Jakarta Utara dengan bukti sebuah sabu. Nah, selain itu juga terjadi pelanggaran berupa kekerasan fisik yang dilakukan oleh polisi di Sulawesi Selatan, yaitu menganiaya buruh tani. Setelah itu juga ada pelanggaran kekerasan seksual yang unik dan prihatinkan sebab terjadi bersamaan dengan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta penyalahgunaan narkotika. Kemudian ada juga kekerasan non-fisik yang terjadi pada persidangan tragedi Stadion Kanjuruhan di Jawa Timur. Nah, pelanggaran ini tuh polisinya asal memberikan perintah hingga menjatuhkan korban jiwa. Bahkan, selain itu, di Jawa Timur sendiri juga ditemukan ada polisi yang mencuri sepeda motor milik rekannya sendiri. Nah, pihak yang meneliti itu berkata bahwa sumber dari pelanggaran ini yaitu isu kesehatan mental dari polisi. Ditemukan dan sejak Januari hingga Juni 2023, ada 15 personil polisi yang melakukan percobaan bunuh diri. Setelah itu, bagaimana kita mencegah dan apa solusi yang dapat diberikan untuk aparat penegak hukum ini? Pertama, kita itu bisa memberikan peningkatan disiplin dari personel polisi. Nah, pihak yang meneliti itu mengatakan bahwa sumber dari pelanggaran ini salah satunya yaitu isu kesehatan mental dari para polisi. Sebab ditemukan sejak Januari hingga Juni 2023 ada 15 personel polisi yang melakukan percobaan bunuh diri. Nah, bagaimana pencegahan yang dapat diberikan dan solusinya? Tentu saja yaitu meningkatkan disiplin personel polisi hingga memberikan pengawasan internal dan penegasan sanksi yang lebih tegas. Nah, setelah itu juga diberikan pembinaan internal untuk meningkatkan kultur bahwa polisi itu harus melayani dan melindungi masyarakat. Setelah itu juga polisi itu harus responsif dalam pengawasan eksternal dengan cara yang transparan dalam menangani pelanggaran-pelanggaran. Nah, dampak buruk dari pelanggaran polisi itu tentu saja adalah menurunnya kepercayaan masyarakat, sehingga hal ini membuat korban kejahatan bahkan tidak berani melaporkan tindak kejahatan yang mereka alami. Oleh sebab itu, dari Kapolri sendiri, mereka sudah menjanjikan akan melakukan perbaikan. Dan Presiden Jokowi juga pernah mengatakan bahwa Polri harus terus membenah diri, memperbaiki diri, dan melakukan reformasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Setelah itu juga, langsung dari Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit, beliau mengatakan bahwa Kapolri telah meminta maaf dan telah menurunkan tekad untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik dalam melayani masyarakat, bangsa, dan negara. Selain aparat kepolisian, juga ditemukan pelanggaran pada lembaga peradilan yang berupa suap, korupsi, dan gratifikasi.
Nah, salah satunya itu di Mahkamah Agung, upaya memberikan suap itu sebenarnya untuk mempengaruhi putusan dari kasasi. Nah, kasus pertama itu yang akan saya jelaskan, yaitu dari pengusaha Probo Sutejo. Dia itu mengajukan kasasi atas sebuah perkara korupsi dana reboisasi di hutan Kalimantan. Nah, itu pengacaranya Probo namanya Harini Wiyoso. Dia itu memberikan suap sebesar 5 miliar kepada Puno Waluyo, yaitu seorang staf bagian perjalanan MA. Hal ini padahal Harini sendiri itu merupakan mantan hakim di Peradilan Tinggi Yogyakarta. Nah, makanya Harini dan Probo itu divonis 4 tahun penjara dan 3 tahun penjara untuk Puno Waluyo. Selain itu, para petinggi dalam internal yang bekerja di MA itu juga melakukan beberapa pelanggaran, meliputi pertama, Nuhadi, dia itu sekretaris MA. Dia menerima suap dari Presiden Komisaris Lipo Group, Edi Sindoro, yang kemudian disusul juga dengan yang namanya Sudrajat Dimyati. Dia itu seorang hakim agung yang memberikan menerima suap sebesar 889 juta. Dia itu dalam perkara kasus pilot Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Inti Dana. Disusul juga hakim agung kedua yang melakukan pelanggaran berupa suap itu namanya Ghazal Basaleh. Dia itu menerima gratifikasi dan juga melakukan tindak pidana pencucian uang pada Maret 2023. Hingga Hasbi Hasan, dia itu juga menerima suap sebesar 3 miliar dalam kasus KSP Inti Dana tadi. Nah, dampak buruk ini dari pihak-pihak petinggi MA tentu saja menunjukkan bahwa lembaga peradilan itu memiliki kondisi yang memprihatinkan, sehingga citra baik dari MA juga semakin menurun selama 7 tahun terakhir. Oleh sebab itu, salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan kondisi MA ini yaitu menjaga integritas hakim agung dalam melaksanakan pekerjaannya itu dengan transparan untuk melayani masyarakat dan menangani pelanggaran dengan lebih baik, sehingga kepercayaan masyarakat juga dapat meningkat. Nah, akhir kata, semua kasus yang kita bahas ini bertujuan untuk memberi kesadaran agar kita semua dapat menjaga lembaga penegak hukum di Indonesia, karena hal itu sangat penting untuk dilakukan. Aparat kepolisian dan juga lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung tadi, mereka haruslah menaati peraturan perundang-undangan dan mempentingkan rakyat terlebih dahulu. Mereka juga harus bekerja dengan cara yang transparan untuk melayani masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, kita sebagai masyarakat sendiri, kita tidak boleh memberikan suap untuk mempengaruhi lembaga peradilan tersebut. Dan tentu saja kita harus menaati sistem hukum negara agar tindak kejahatan tidak datang dari masyarakat itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Saya berharap pembahasan ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Terima kasih Angel sudah presentasi. Oke, baik. Sudah, silakan kembali. Karena waktu kita terbatas, jadi Ibu batasi satu kelompok saja. Oke, terima kasih untuk Angel, kelompok Angel yang sudah maju ke depan, yang sudah membahas mengenai kasus-kasus yang sudah Ibu lampirkan di LKPD. Oke, untuk hari ini materi kita ya sudah cukup baik, tapi sebelum itu Ibu ingin bertanya dulu untuk kalian, siapa ya kira-kira Ibu mau bertanya kepada, oh ya, Sanchia, menurut kamu ya dari pembelajaran kita hari ini apa yang bisa kamu simpulkan mengenai materi, mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia? Menurut pendapat saya, kesimpulan yang kita bisa ambil dari pelajaran hari ini, khususnya mengenai materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia adalah kita dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita mengenai materi sistem hukum dan juga lebih mengetahui mengenai kasus-kasus yang terjadi yang berkaitan dengan materi sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Sanchia sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya silakan kalian ambil kembali HP kalian. Ya, silakan kalian buka link yang sudah Ibu share di Microsoft Teams untuk kalian kerjakan soal yang bagian
penutup. Nah, ini salah satu bentuk evaluasi yang Ibu lakukan kepada kalian. Tadi di awal Ibu sudah memberikan evaluasi pembuka di bagian persepsi, dan Ibu ingin mengetahui apakah kalian sudah cukup paham mengenai materi yang diberikan hari ini. Oke, silakan dikerjakan. Kita lihat Christian Adams, nah ini juga sudah bagus ya, sudah betul 4 salah satu, nilainya 80. Selanjutnya, wah ini juga betul semua ya, Richie, Nicholas Lim, ini juga nilainya bagus, dapat 100. Baik, ini sudah beberapa, sambil tunggu yang lain. Jadi dari hasil evaluasinya sudah cukup baik ya, berarti kan sudah bisa cukup memahami materi yang kita pelajari hari ini. Oke, karena waktu kita sudah habis, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu minta tolong kita tutup dalam doa dulu. Silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita tutup dengan doa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dan dapat belajar bersama di tempat ini. Kami sudah mendapatkan materi dari Ibu Marina. Semoga apa yang kami pelajari dapat masuk ke otak kami dan dapat kami gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar lagi kami ingin pulang, Tuhan. Berkatlah kami agar kami dapat pulang ke rumah kami masing-masing. Berikanlah kami penanganan Roh Kudus-Mu agar kami dapat sampai ke tujuan kami. Dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua masa. Amin. Amin. Oke, silakan greetings. Berdiri. Greetings.